Ini tadi kakinya berapa? 177. Hipertensi nggak Bu? Ya. Kalau materi yang kemarin apa Bu? Yang melosari kemarin, minggu bulan kemarin. Bukan. Tentang diabetes. Yang isi buyut. Ini sekarang hipertensi. Ya, kenapa tuh kita materinya hipertensi dan diabetes? Sehingga dorong kuwi. Ada yang tahu dan kenapa materinya kita kok hipertensi dan diabetes? Itu kan programnya dari Prolanis. Ya betul, nah ini kamu programnya Prolanis ya. Yang dikelola adalah penyakit kronis, hipertensi dan diabetes. Ya, sebelumnya kita lihat, saya tanya dulu, hipertensi itu apa Ibu? Darah tinggi ukuran normalnya ada yang tahu? 120/80. Normal enggak? Kalau dikatakan hipertensi berapa tensinya? Dikatakan hipertensi jika tensinya di atas 140/90 ya. Jadi di atas itu dinyatakan hipertensi ya Bu? Nah, kemudian kriteria hipertensi. Ada hipertensi prahipertensi. Kira-kira tensinya berapa yang dikatakan pra itu? Ya, dikatakan pra itu jika tensinya itu dari atas 120. Baik? 130-an menuju ke 140 itu sudah dikatakan prahipertensi. Jadi kemudian ada lagi stadium 1 atau grade 1. Tensinya berapa Bu? Nah, 140 kan 90 sampai 9. 140 sampai 159. Itu grade 1 ya. Atau stadium 1 ya, stadium 2 tadi berapa? 160/100 lebih itu sudah dikatakan grade 2. Oke. Biaya tadi tensinya berapa? 177. Sing ada ngomong wis 177/108. Ya. Ngomong apa? Berarti itu maksudnya Jadi siapa? hipertensi. Ya, itu sudah dikatakan hipertensi. Hipertensi stadium dong. 2. Stadium berapa, Mbak? 2. Stadium 2. Jangan 160 sampai 2 ya Bu. Kemudian faktor resikonya Bu. Ada yang tahu? Stres itu apa? Apa itu stres? Ya, banyak kakek yang meninggal. Saya lebih dari 50 tahun. Kenapa usia 50 tahun lebih itu beresiko hipertensi? Oh iya, betul. Apa betul itu orang kan yang pikiran Bu? Ya, namanya usia 45 tahun ke atas, satu tahun pasti semua orang usianya sudah menurun ya. Apalagi dengan gaya hidup yang sekarang pasti ya lebih beresiko lagi ya. Apa yang lebih beresiko? Nggak pernah olahraga. Kemudian apalagi yang jadi faktor resiko hipertensi? Iya betul. Apalagi berat badan. Banyak pikiran. Berat badan berlebih. Oh, Dedek. Berlebih itu tahu nggak cara itu? Kalian bekal. Ayo. Tahu nggak kita itu berat badannya berlebih apa enggak tuh tahu nggak? Ya, pokoknya yang dikatakan berat badan berlebih itu berat badan penghitungannya. Ya. Wis nani
Iya betul. Itu ya Bu. Jadi yang merosot berat badannya lebih dari normal atau obesitas tetap disarankan untuk diet, mengurangi berat badan ya, biar tidak beresiko hipertensi. Kemudian ada lagi ya Bu. Betul. Minggu ini tetap olahraga rutin ya Bu. Rutin tak Bu? Ya, karena setelah seminggu sebulan ada 2 kali. Itu yang dari puskesmas ya. Di luar puskesmas ada lagi ya Bu. Berapa kali dari sebulan? 1 kali. Yang minggu aja tuh Bu. Tetap dilanjutkan ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Kurangi konsumsi garam. Contohnya apa Bu? Apa? Makanan yang tinggi garam. Contohnya? Tahu asin itu ya. Kasih apa? Kalau asin, kenapa? Mie instan itu asin nggak tuh? Tinggi natrium dari itu mie instan. Ya, itu dikurangi ya Bu, sehingga bukan hipertensi. Ya, itu ya. Kemudian pencegahan komplikasi. Kalau sudah hipertensi, gimana caranya biar tidak terjadi komplikasi? Apa Bu? Gimana caranya biar tidak terjadi komplikasi? Nah, dengan cara kontrol rutin. Kontrol rutin ya Bu. Kontrol rutin, kontrol tensi. Terus dicek tensinya. Minimal berapa minggu, berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Betul ya? Kemudian kontrol stres. Nah, bisa nggak kalau stres Bu? Dari biaya ya, bisa mengelola stres Bu. Iya Bu, menjaga pola makan sehat dan bergizi seimbang. Contohnya apa Bu? Banyak sayuran, buah-buahan. Itu ya Bu. Dalam Untuk hipertensi. sayur boleh. Mungkin cara masaknya saja. Cara masaknya jangan santan. Dimasaknya jangan santan. Masak ikan ya jangan digoreng. Itu ya. Kemudian nanti kita bahas di makanannya nanti. Kita bahas pencegahan komplikasinya dulu. Kemudian habis makan gizi seimbang tadi apa lagi Bu? Menjaga berat badan. Iya. Bisa ya Bu? Insya Allah. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga teratur. Ini juga sudah rutin semua ya. Menghindari makanan instan atau awetan. Contohnya sajenton, betul sosis, jadi mie instan, bubur instan, betul nanti. Kemudian menghindari minuman bersoda. Tahu ya Bu minuman soda ya? Nah, itu hindari ya kalau yang punya hipertensi ya Bu. Sama alkohol, saya sama alkohol tidak boleh minum ya. Kemudian cek tekanan darah secara rutin. Ngeceknya gimana Bu? Betul. Di puskesmas bisa, di kegiatan prolanis juga bisa. Di posyandu juga ada. Itu ya, jadi nggak harus cek tensi ke puskesmas. Tapi tidak pada yang bisa tidak puskesmas. Ya, jadi ngecek tensi bisa di mana aja. Itu ya.
Kemudian ini tujuannya dia hipertensi itu apa? Dia tahu nggak tujuannya? Ya, yang pasti untuk membantu dan mengontrol tekanan darah. Tujuan dari dia yaitu mencegah komplikasi. Tahu komplikasinya apa aja Bu? Ya betul. Apalagi? Ya betul. Ya betul Bu. Bisa stroke. Kalau tidak terkontrol bisa ke ginjalnya juga rusak, jantungnya juga rusak. Itu ya Bu. Kemudian syaratnya diet apa Bu? Makanan dengan pola gizi seimbang. Betul. Harusnya sudah tahu yang gizi seimbang ya Bu. Sayur, buah, kayak gitu ya. Membatasi konsumsi garam. Itu Bu, masak ada asin ya Bu. Garam aja orang Bu. Tapi nggak boleh ya Bu ya. Asinnya ya. Garamnya secukupnya aja. Itu ya. Membatasi konsumsi makanan berlemak. Contohnya apa Bu? Gorengan jangan lebih dari 2 kali penggorengan. Nek 3 kali penggoreng jenenge apa Bu? Itu sing namai kolesterol yang rendah. Ya Bu ya. Boleh makan gorengan tapi dibatasi dan minyak gorengnya tidak boleh lebih dari 2 kali penggorengan. Itu ya. Terus dikurangi makanan fast food. Apa Bu makanan fast food itu? Apa itu Bu? Ya betul, siap saji ya Bu. Siap saji itu contohnya apa Bu? Siap saji itu seperti burger, kentang goreng, pizza. Kayaknya kita jangan makan itu. Itu makanan siap saji loh Bu. Kita ya Bu, jarang ya kita ya. Makanan siap saji itu juga kurang sehat ya Bu ya. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan sumber kalium, kalsium, dan magnesium. Ini contohnya apa Bu? Sudah tahu nggak? Makanan yang mengandung kalium, kalsium, dan magnesium. Kalsium ini berarti kayaknya ini susu. Ya nggak Bu? Nah, kalau yang tinggi itu sayuran itu seperti brokoli, sawi, pakcoy, tahu Bu? Nah, buah-buahan ya Bu. Diperbanyak makan buah, sayuran hijau, itu ya Bu. Nah ini kan sudah ada contoh makanan ya Bu, yang dianjurkan dan yang dihindari. Untuk karbohidrat yang dianjurkan ini apa? Beras merah. Beras merah ya Bu. Proteinnya berasal dari gandum, bukan tepung terigu ya Bu. Protein tepung terigu, nah itu dikurangi Bu. Dikurangi ya Bu. Terus jagung, itu yang dianjurkan ya boleh ya. Yang nggak boleh yang tepung terigu tadi. Yang dianjurkan jagung, kentang, singkong, tapi ya direbus, jangan digoreng. Itu ya. Yang dihindari ini ya, contohnya kan tadi biskuit, kue-kue yang diolah dengan soda kue. Soda kue itu apa? Nah, itu buat pengembang kue ya Bu. Karena itu termasuk bahan kimia. Jadi tidak boleh terlalu sering dikonsumsi. Boleh dikonsumsi tapi ada batasnya. Itu ya, jangan makan yang mengandung soda kue dalam jangka panjang. Itu ya. Kemudian protein hewani, sumber protein hewani. Yang dianjurkan apa
ya yang manis-manis itu ya betul itu sekarang tanpa gula sampai gulanya itu ya kemudian yang dihindari apa protein hewani yang dihindari apa ikan asin nah ya apa lagi telur asin itu tinggi protein cuma kita harus hindari karena tingginya telur ya sosis abon sosis abon dihindari ya Bu ya jangan sering-sering harus mulai dikurangi sejak sekarang ya Bu kemudian sumber protein abadi Bu apa pun yang dibolehkan tempe betul kacang-kacangan kemudian sayur semua sayuran hijau boleh yang nggak boleh itu yang diawetkan itu ya Bu ya kemudian buah-buahan yang dianjurkan yang nggak boleh yang diawetkan kaleng-kaleng itu leci kaleng-kaleng itu ya dari karena itu tidak sayur dengan kawet pemanis itu ya jadi yang dihindari kalau buah-buah segar semua boleh itu ya kemudian apa sumber lemak yang dianjurkan apa ini minyak sayur santan yang awon kental-kental ya dihindari santan nggak boleh makan santan cuma nggak boleh kental kalau oleh diingat ya Bu karena ini kan jadinya lemak itu ya karena minyak sayur ini juga boleh cuma nggak boleh lebih dari 2 kali membuat penggorengan gimana Bu? Ada bilangnya samanya ngantem-ngantem sampai selesai. Sing marane ngantem-ngantem kuwi sing marai. Jangan boleh naik. Besok ke warung bilang ini orang beli biaya orang dimasak ya beli aja. Semua sayur boleh, cuma yang tak boleh diawetkan. Itu ya. Itu ya. Lain-lain ya yang dihindari apa itu? Kecap juga dihindari ya Bu. Nggak boleh pakai sebelumnya dari kering-kering gitu ya pakai kacang gitu ya kemudian tahunnya itu tidak ya Bu ya dalam pakai bumbu instan sekarang bumbu instan itu banyak saya pakai enggak Bu nah itu juga dari sekarang ungkep pakai instan ya kan bumbu sop instan bumbu sayur asap yang instan itu
boleh, tapi tidak boleh selalu semua saja boleh, cuma dibatasi makanannya. Oke, ini kita baca yang sekarang. Sebaiknya kalau makanan tidak terlalu sering digoreng, oke? Bisa dikukus, direbus. Memang tahu dengan lain. Kemudian minuman bersopian. Banyak yang menang bersopian enggak dulu. Enggak ya. Nah itu enggak sehat. Pokoknya yang paling sehat itu minuman itu ya air putih. Betul ya. Betul ya Bu. Ada kira-kira ada yang mau didiskusikan? Mbak itu kalau air teh itu untuk hipertensi itu apa nggak bagus apa gimana? Teh itu setahu saya itu menyebabkan anemia. Jadi memang harus dikurangi, tidak boleh sering-sering sebanyak-banyaknya. Kalau hipertensi itu nggak jadi boleh minum, cuma dibatasi karena bisa menyebabkan anemia. Tahu ya anemia apa? Dengan kekurangan darah, hasilnya kurang dari normal, ya. Nek keseringan semangat minum teh. Ya apa saja yang ditanyakan? Saya yang ditanyakan. Terus tadi itu kalau minum obat tensi, lupa kemarin lupa, malam lupa, tapi dia lupa. Ya wes, besok lagi. Nah, Bu, kalau lupa malam, boleh dicoba lagi. Itu besoknya lagi pagi. Kan biasanya pagi-pagi lupa, malamnya minum. Pokoknya dalam satu hari harus minum. Kalau bisa memang harus rutin. Memang malam terus. Tapi kalau lupa, kalau dengan tidak minum ya minum loh. Kayak biaya kan itu nanti tensinya dijual lagi 170. Jadi kalau lupa boleh diminum pagi. Bisa minum pagi, pakai terus tidak apa-apa. Betul, ya. Kemudian habis saya nggak minum obat boleh tidak kan? Boleh tidak kira-kira? Biasanya kita kalau habis sudah nggak. Nah itu kebanyakan pasien itu habis yowes gitu loh. Nanti saya rasa kan kita pakai periksa lagi, gitu ya? Boleh nggak berhenti? Nggak boleh. Betul betul. Nggak boleh. Hipertensi itu pengobatannya harus rutin. Kadang kayak lupa Betul. Nggak lupa, adanya kalau lupa diminum pagi yang berikutnya boleh. kan obat tensi 3. Iya. Pagi, siang, malam. Nah itu siang itu sering lupa Mbak. Ya kalau tiga kan ada. Tapi malamnya itu mesti saya Apa itu boleh lupa dari minum yang lain dulu, bisa kan tetap bisa rutin lagi. Kan jangan sampai lupa 3 kan. Ya kalau yang biasanya cuma 1 harus diminum lupa, ya berarti kan tidak ada yang lupa itu harus masukkan tekanan darahnya. Jadi cenderung naik lagi. Ya
Jadi kalau mau lupa ya makan pagi ya Bu ya. Karena nggak minum. Ya, betul, harus diminum Bu. Karena yang mengontrolkan dari jenengan itu kan obat. Jadi kalau jenengan ada obat itu boleh apa lagi? Itu ya, jadi jangan putus minum obat. Nggak boleh, bisa ya teratur pagi kan terus, malam terus. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Ayo, yang tanyakan ya. Bu, ada yang mau tanya? Aku boleh beli tak minum obat? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, tidak banyak tanya wae. Mbak TW makanya kita kan minum obat tensi itu kan rutin. Iya, betul. Dan itu nanti masalah ke ginjal apa enggak? Iya Bu, memang penyakit ginjal satunya bisa jadi dikarenakan karena obat ya. Tapi kalau jadi kan tidak minum obat, tekanan darahnya tidak terkontrol, itu malah lebih komplikasinya malah merusak ginjal. Gitu. Tapi kalau jadi minum obat sesuai indikasi, sesuai aturan dokter, insya Allah aman. Gitu. Jadi kadang-kadang pasien itu takut merusak ginjal, jadi nggak mau minum, betul? Gitu. Tapi dengan tidak minum dengan tekanan darah 170, 180, itu malah lebih cepat jadinya lebih merusak ginjal kita. Bisa jadi malah jadi gagal ginjal, terus mulai apa? Harus apa? Cuci darah. Nah, cuci darah berarti kan? Sangat parah. Itu ya Bu. Dan yang tanya? Pertanyaan itu tadi ada jawabnya ya? Tensi kuat normal oleh mandok apa? Enggak boleh. Harus rutin. Iya, betul. Karena dengan tensi normal itu karena obat. Betul. Jadi pengobatan hipertensi, pengobatan gula itu bisa jadi seumur hidup. Kadang-kadang pasien itu kadang-kadang memikir makan sih kuat normal. Aku pengen berhenti, boleh tidak? Boleh ya Bu. Ya ada yang mau tanya lagi yuk. Ya karena sebenarnya disebabkan karena hipertensi ya Bu. Ya tetap harus minum. Iya. Kan tetap dipantau nanti tensinya masih naik turun apa enggak? Gitu. Jadi memang kalau memang hipertensi, ya itu pengobatannya memang harus rutin. Termasuk kalau sudah stroke itu sudah terjadi komplikasi karena hipertensinya. Nah itu memang harus diobati hipertensinya dan seterusnya. Jadi obat itu tetap harus rutin, gitu ya. Sebenarnya nggak ada kontraindikasi, nggak sampai tidak ya. Mungkin jangan bukan karena obat tensinya, tapi bisa jadi faktornya sama seperti yang lain. Kalau yang lain bisa itu, ya tidak apa-apa, masih minum pagi terus tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu biasanya penting mungkin ya itu ya. Ada lagi nggak Bu? Jadi aku mau bisa yang tanya. Verbal, yang bisa mengurangi hipertensi itu apa? Timun, seledri, brimbing. Yang kedua yang air, melon, semangka itu bisa menurunkan tekanan, tapi tidak signifikan. Jadi tetap harus dibagi kalau obat. Itu tetap minum obat, tetap harus sama diet, gitu ya Bu. Jadi jangan makan timun kilo, ya belum tentu tensinya di dalam tubuh dari 110 atau 140 ya Bu. Tetap harus minum multivitamin. Ya itu sebagai terapi kita boleh makan timun, brimbing, dan lain-lain seledri ya Bu ya. Tapi obat pokoknya nggak boleh ketinggalan. Gitu ya. Jangan pasien yang langsung berubah terus tangannya timun toh, ya kan tadi dia sudah berujung. Gitu ya. Ada lagi? Sudah?
Berarti setelah kunjungan ini harusnya sudah mulai lebih minum obat ya. Biar yuk. Rutin kontrol, rutin ngecek tensi, Bu ya. Ini tak cek lagi itu Mbak. Aku setengah gorengnya ini mau tensi liwatnya Pak tensi aku ya. Tensi keliling itu loh Mbak, beda itu. Tensi keliling itu saya itu juga nggak tahu ya. Mereka itu bersertifikat atau punya pendidikan di kesinyuan, dan saya nggak tahu ya. Padahal tensi keliling itu pakai apa? Tahu pakai yang gini atau apa? Nah, itu biaya itu. Nah, itu saya sebenarnya juga mengajarkan ya Bu ya. Maksudnya kalau alat kan memang ya sama alatnya, tapi kan harus ada kalibrasi kalau setiap tahun tuh harus dikalibrasi. Kalau nggak dikalibrasi nanti apa adanya sulit, saya juga nggak tahu. Terus yang tensi itu bersertifikat apa enggak? Tensinya gini, dia kan harus meraba ini, harus meraba nadi Bu. Dia bisa nggak? Nah, karena memang harus ada pelatihan gitu loh Bu. Karena kayak si ginjal gini, kemudian rambut atau enggak? Nah, dia bisa mendengar enggak? Nah, itu tuh. Ini kan diomongin sama apa belum mendengar? Tahu tensinya berapa? Diomongin sama apa dulu sering? Udah ya, bagus sih Mbak. Kalau gitu tadi harus juga. Makanya gua anak kurangnya sih pesen dur. Ya itu emang aplikasi itu saya di tensi keliling itu normal lah. Yang itu aku enggak. Pertanyaannya saya itu dia bersertifikat enggak, ada pelatihannya enggak, tensinya pakainya apa, gitu. Jadi saya tidak menyarankan kalau memang potensi ada di posisi satu ya jangan. Ada di sini kan khusus yang minggu aja, enggak Pak? Itu yang ada fasilitas yang lebih bisa dilakukan, bisa dipakai gitu ya. Itu ya. Nah, keliling normal masih keliling normal itu kan. Pasal itu kan dari satu sudah tapi normal gitu ya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk yang tes keliling ya. Coba kayak sama ya, komunikasi itu normal. Karena kalau sama keliling jadi. Tapi gini Mbak, kita tuh ya pas dan situ kan tidak kita pun belum satu ini memang 3 kali ke MTA bukan ini potensinya memang potensi itu ya kita bisa klarifikasi tapi 3 kali ini 3 kali ini kalau KMPA sama KMPA sama jadinya kayak gitu. Saya ya itu tetap pakai yang pakai fasilitas kesehatan aja. biasanya turunnya kalah di Rebo ke sini Habis bayar angsuran, Mbak. nah hari ini nek wong itu kan sini kan aja lah Senin BRI Selasa Mekar Rebo Gitu ya. Saya tanya lagi. Sudah paham ya Bu? Ya. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum